Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu, anak-anak, adik-adik, dan seluruh yang hadir di tempat ini, alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita semua tentunya hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hingga saat ini, detik ini, malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak. Karena saking besar dan banyaknya, kalau ada di antara kita sekedar mau mencoba menghitung nikmat Allah tersebut, maka Allah pastikan tidak satu pun di antara kita akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita berusaha dan terus berusaha untuk bisa menjadi di antara para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu pandai mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Insyaallah. Salawat dan salam, salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada nabinya, kepada rasulnya, manusia yang sangat mulia, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah nabi kita, rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula salawat dan salam
juga Allah limpahkan pada segenap keluarganya, para kerabatnya, para sahabatnya, dan juga pada segenap umatnya. Semoga insya Allah termasuk di antaranya kita, keluarga kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu hadirin semua yang insya Allah semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa saat ini, malam ini kita berada di penghujung bulan suci Rajab. Tanggal berapa? Tanggal 29 Rajab 1442 Hijriah. Berarti tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Baru kemarin kita juga dalam posisi, dalam keadaan pandemi, sama-sama menikmati, sama-sama merasakan, sama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yaitu saat-saat pandemi wabah corona COVID-19. Jangan ditambah jadi 20, nggak ada soalnya. Nah, nggak taunya saat ini masih dalam keadaan yang sama. Keadaan itu semoga tidak menghalangi kita, tidak menyurutkan semangat kita dalam sama-sama kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita di bulan suci Rajab, di bulan suci Sya'ban, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan umur kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir setiap tahun kaum muslimin di berbagai penjuru belahan dunia memperingati peristiwa yang langka, peristiwa yang agung, yaitu Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Sudah pada tahu apa itu Isra Mi'raj? Semoga sudah tahu semua. Kalau sudah tahu semua kita tutup saja. Dan sudah paham. Ngapain diulang, ya kan? Tapi nggak taunya, justru semakin kita ulang, semakin kita ingat, menambah keimanan, keislaman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebelum terjadinya peristiwa ini, Isra dan Mi'raj, Nabi mengalami satu masa di mana Nabi sangat sedih. Yaitu yang pertama, meninggalnya paman tercinta. Siapa pamannya?
Abu Thalib meninggal dunia. Tahun dan harinya tidak diketahui, atau mungkin dalam sejarah itu tidak detail disampaikan, sehingga tanggalnya berapa, harinya apa, tahunnya berapa, banyak yang lupa. Kemudian yang kedua, meninggalnya istri tercinta Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Siti Khadijah Al-Kubra. Sehingga Nabi sangat sedih, Nabi gundah dengan kepergian orang-orang yang sangat dicintainya. Maka untuk mengobati kesedihan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dihibur. Apa hiburannya? Apa hadiahnya? Tur, jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya jalan-jalan bukan jalan sembarangan. Jalan-jalan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dialami oleh orang lain. Itulah yang namanya Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj ini, peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita, mukjizat terbesar Nabi kita, yaitu Al-Qur'an, yaitu surah 17. Siapa yang tahu? Surah Al-Isra ayat begini berapa? 1. Tadi udah dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi asra, yang sudah ngajak jalan, yang memperjalankan. Kalau bahasa yang lain tuh nenteng. Jadi ditenteng, nanti kita ditenteng, dibawa. Dibawa kemana? Bi'abdihi, hambanya. Nah, hambanya yang dimaksud ini adalah Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailan, kalau orang biasanya jalan-jalan itu pagi sampai siang, sampai sore, pulangnya kadang-kala malam. Tapi kalau Nabi kita jalan-jalannya justru di malam, dan cuma 1 malam. Masya Allah. Kalau kita diajak jalan malam-malam, kira-kira mau nggak? Mau nggak? Ya kemana dulu? Diajak kemana dulu? Jadi ini Nabi dijalankan Allah, diajak Allah jalan-jalan atau keliling di waktu malam hari. Minal masjidil haram, dari masjidil haram. Di mana itu? Di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Dalam hadisnya itu panjangnya minta ampun. Kalau dibaca saat ini nggak akan kelar. Ini saya buka salah satu tafsir, ini tafsir Tabari, panjang banget. Udah gitu yang riwayatin banyak sekali. Akan saya ringkas aja di intinya. Jadi Nabi di Masjidil Haram itu lagi, mohon maaf, sare atau istirahat atau tidur.
Datang tiga orang ini adalah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyari mana itu yang namanya Muhammad? Gak taunya tidurnya di mana? Di Masjidil Haram. Yang mana? Kan banyak tuh yang tidur. Yang awal, yang tengah, atau yang akhir. Nah, dikasih tahu salah satu, itu loh yang tengah. Nah, langsung ditangkap, langsung dibawa. Dibawa kemana Nabi? Dibawa ke pinggir sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam adanya di mana? Di basement lantainya Masjidil Haram. Ini Pak Jibril waktu itu sempat masuk ke sumur Zam-Zam. Alhamdulillah. Karena setelah 2003 itu ditutup, dia nggak bisa sampai sekarang. Sumurnya itu termasuk apa sudah didesain atau diperbaiki, ya kayak besi-besi atau perawat-perawat atau apa, pokoknya udah nggak kelihatan. Bagaimana kalau sumur kan kelihatan ada lubangnya, tapi di sana nggak kelihatan. Yang kelihatan turun ke bawah, di situ ada banyak keran, ada aliran air. Nah, itu ada semacam kayak pipa-pipa gede gitu. Itulah sebenarnya sumur Zam-Zam. Nah, Nabi dibawa ke situ. Coba kira-kira dibawa ke situ mau diapain Nabi? Nabi mau dibersihin, disucikan. Nah, direbahin tuh Nabi, langsung dibelah. Apa yang dibelah? Dadanya, sehingga kelihatan dalamnya. Langsung dicuci oleh orang bertiga yang nyamperin tadi, pakai air Zam-Zam. Bayangin, nggak tahu alatnya apa. Dulu teknologi udah ada apa belum? Tapi yang kerja kan bukan orang biasa. Siapa? Malaikat. Malaikat gampang sekali. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bisa dilakukan. Dadanya dibelah, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Nah, ketika sudah bersih, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah, dimasukkan ilmu, tutup lagi. Sudah bersih, balik lagi. Gak tahu baliknya gimana. Kalau sekarang kan dijahit, tapi dengan izin Allah, ya kembali seperti semula, seakan-akan nggak pernah diapa-apain. Padahal sebenarnya udah di. Nah, setelah selesai, sudah disiapkan. Apa yang disiapkan? Sebuah kendaraan. Coba kira-kira kendaraannya apa? Kendaraannya adalah burung. Jadi burung ini bentuknya hampir serupa dengan kuda, hampir serupa dengan keledai. Kalau keledai agak kecilan, kalau kuda gedean. Tapi ini bukan kuda atau hewan biasa, karena akan dinaiki orang yang sangat mulia, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, keliling dunia, bahkan sampai ke langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naik lagi, namanya Sidratil Muntaha. Masya Allah. Nah, dari Masjidil Haram Nabi dinaikkanlah, ditemani malaikat pimpinan. Siapa malaikat pimpinan? Malaikat Jibril alaihi salam. Naik. Perjalanan kemana? Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Makkah Masjidil Haram, Ka'bah Al-Mukarramah, menuju Masjidil Aqsa. Tempatnya atau persisnya yaitu tempatnya namanya Ilya, Yerusalem. Sebelah mana dempet? Jauhnya. Itu jaraknya. Mas jadi Majun jangan ketawa.
pokoknya jauh deh dari situ gitu ya. Nah, dari Makkah sampai ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis Yerusalem itu kira-kira 1.500 kilometer. Tentu apa jauh? Oh, jauh. Jauh. Itu kalau ditempuh perjalanan, wah bisa lama, bisa berjam-jam, bisa sampai, apalagi belum ada kendaraan. Kendaraannya tadi itu yang namanya buruk. Dalam sebuah keterangan, kecepatannya sekitar 300.000 per detik. Coba bayangin, kira-kira kayak apa itu? Wah, ya cepet banget ya pokoknya, melebihi pesawat. Malam lagi, habis sholat isya tidur dan seterusnya di malam hari naik buruk, habis dibersihkan jalan naik buruk. Nggak tahu tuh kecepatannya kayak apa, nggak pakai helm apa enggak. Belum ada lah helm ya. Tapi yang namanya yang lindungin, yang ngajak, yang jalanin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya aman, lancar. Benar. Sampailah ke Masjidil Aqsa. Di sana udah nunggu bapaknya umat manusia, siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Para nabi, para utusan atau para rasul semua udah nunggu di sana. Nah, sampai di sana Nabi mimpin sholat, menjadi imam sholat. Makanya imamul anbiya wa imamul mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Jadi di Baitul Maqdis ini sentralnya nabi dan rasul. Makanya disuruh ke sini. Makanya nanti setelah Isra Mi'raj, sholatnya juga Allah perintahkan menghadap ke situ. Jadi sholatnya ngadepnya ke sana. Lumayan lama. Ya, udah selesai ya. Kemudian setelah itu dari Baitul Maqdis Yerusalem langsung naik ke atas. Kemana nih? Kemana? Ke langit. Nah, di langit ada pertama, kedua, ketiga, dan sampai ketujuh. Banyak sekali yang dijumpa. Di antaranya buyutnya. Siapa? Manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Nah, Jibril ditanya, Jibril, yang nanya siapa? Nabi Adam. Itu yang kamu bawa siapa? Dialah Muhammad. Nah, Muhammad ini adalah bapakmu. Berikan salam. Nabi salam, assalamualaikum ya Adam alaihi salam. Salam kepada Nabi Adam alaihi salam. Dijawab. Langit 1, 2. Terus nanti ketemu nabi-nabi, rasul, kan semuanya ketemu. Semuanya ketemu. Yang dilihat, makanya tadi ayatnya linuriyahu, bahasanya kan begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kasih lihat, kasih tahu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis dikasih lihat macam-macam. Nabi Ibrahim, para rasul, para nabi ketemu, bahkan imamin langsung naik ke atas, ketemu Nabi Adam, Nabi Harun, nabi-nabi yang lain. Nah, sampai ke langit 6 ketemu Nabi Musa alaihi salam. Naik lagi, naik 7, sama ketemu yang lain juga. Setelah 7 naik lagi. Ini adalah puncaknya, yang namanya Sidratil Muntaha, tempat tertinggi setelah 7 langit. Itulah namanya Sidratil Muntaha. Makanya Muntaha, mentok. Jadi udah nggak ada lagi. Disinilah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat bentuk asli pimpinan malaikat. Siapa?
malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Jadi malaikat Jibril bentuknya minta apa? Sayapnya tidak cuma dua, banyak. Tapi bentuk kelihatan itu indah sekali. Bentuk aslinya yang indah dan perkasa. Dan dialah yang ngajarin Nabi kita apa? Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang penting yang akan diberikan kepada Nabi kita, makanya nabinya disuruh datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat surga, melihat neraka, melihat perilaku orang-orang, ya. Jadi salah satunya yang dilihat tuh ada orang tuh mukulin kepala dengan batu. Nggak tega Nabi kita. Ya Jibril, ini apa? Kok orang mukulin kepalanya sendiri dengan batu? Dijawab, itu adalah gambaran di antara umatmu yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Ya Allah, nggak pengen lewat, kan? Lihat yang lain. Tadi kalau jalan-jalan kan ke tempat yang indah, ini neraka disamperin. Makanya ngeliatnya yang aneh-aneh. Ada orang dibakar, ada orang dikebukin, ada orang dililit ular, macam-macam ya pokoknya. Neraka. Nabi masuk ke neraka, turun, kepengen lihat neraka tuh kayak apa. Nah, satu malaikat yang jaga neraka siapa? Malaikat Malik. Malaikat Malik itu adalah nggak pernah senyum, sangar gitu. Namanya penjaga neraka, maka senyum-senyum, ya kan. Tapi ketika berjumpa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangarnya, kerasnya, semua hilang. Senyum, memberi salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau malaikat yang banyak senyumnya, yaitu namanya malaikat Ridwan. Ada Ridwan di sini. Mana Ridwan? Oh, ya. Ya siapa aja tunjuk lah, pokoknya ngaku aja Ridwan gitu. Jadi kalau namanya Ridwan berarti nama siapa? Nama malaikat penjaga surga. Semoga menjadi ahli surga. Amin. Nah, belum selesai. Jadi Nabi diberikan perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya perintah sholat. Sholat ini dalam hadis Bukhari Muslim, hadis sahihnya, itu memang di dalam tafsir Tabari ini dinyatakan begitu panjang. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada umat muslim, umatnya Nabi kita, yaitu kita, adalah 50 kali sholat dalam satu hari semalam. Kira-kira sanggup apa enggak? Sanggup apa enggak? Yang 5 waktu gimana? Yang 5 aja beneran, apalagi 50 kali. Makanya ketika turun ke lantai 6, langit 6 maksudnya, sampai langit ketemu Nabi Musa, disapa, maaf gitu kan, biasa panggilan sapanya ya kayak kita aja. Tadi ngapain di sana? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah, yaitu umatku diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat 50 kali satu hari satu malam. Apa Nabi Musa bilang? Muhammad, balik lagi, datang lagi. Kalau bahasa orang Jawa, sowan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya udah praktekin itu sholat yang sebanyak itu kepada umatku Bani Israel. Mereka pelanggar, padahal badan mereka gede. Jadi umat Nabi sebelum Nabi kita tuh gede, umurnya panjang, orangnya tinggi. Diwajibin 50 kali sholat pelanggar. Itu yang gede. Bagaimana dengan umatmu yang kecil-kecil kayak kita, kecil semuanya? Ya kan? Saya aja kecil begini,
alhamdulillah. Apapun bentuk kita, itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Musa dia bilang gitu. Badannya, pendengarannya, pikirannya, hatinya di bawah dari umatku yang gede-gede. Bagaimana bisa sanggup nanti umatku melaksanakan sholat 1 hari 1 malam 50? Minta kepada Allah agar dikurangi. Itu nggak taunya proses mintanya sampai berkali-kali. Setiap minta disunat, didiskon 5. Ketemu lagi Nabi Musa, dikasih diskon berapa, Mak? 5. Balik lagi sampai terakhir tinggal berapa? 5. Nah, semoga aja kuat. Gak taunya 5 kali sholat ini sama dengan 50 kali sholat. Masya Allah, luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ketika sholat satu dilaksanakan oleh umat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan pahala oleh Allah, ganjaran oleh Allah sebanyak 10 kali lipat. 10 kali lipat kalau dikali 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Jadi seperti itu kisah atau ceritanya berdasarkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Maka kepada kita dengan memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ngajak pada diri saya, keluarga saya dan saudaraku semua, terutama yang hadir pada saat ini, mari kita sama-sama senantiasa berusaha terus-menerus dan istiqomah bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah wajibkan kepada kita, sholat fardu 5 waktu. Maka tadi Nabi bilang dalam hadisnya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya, tonggaknya agama. Sama kayak rumah kan ada tiangnya. Kalau tiangnya bisa terus kokoh karena dijaga, dirawat dengan baik. Coba kalau nggak dijaga, nggak dipelihara, lama-lama bisa rapuh, bisa keropos, bisa hancur, bisa runtuh atau roboh. Sama dengan sholat juga begitu. Makanya kenapa perintah ini nggak dipesan-pesanin? Kenapa nggak melalui malaikat Jibril alaihissalam saja sebagaimana perintah-perintah yang lain? Karena begitu pentingnya ibadah sholat yang harus dilaksanakan oleh umat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi langsung disuruh datang nemui Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak lewat yang lain. Walaupun prosesnya seperti tadi itu, ketemu Nabi Musa sampai pulang balik. Mari kita berusaha jangan sampai meninggalkan perintah wajib yang namanya ibadah sholat fardu. Ingat firman Allah di dalam surah 51 Al-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, Allah tidak buat kita, Allah tidak jadikan kita dan jin semua di alam jagat raya ini illa liya'budun, agar kita dan para makhluk Allah di alam jagat raya ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang utama di antaranya adalah ibadah sholat. Maka siapapun di antara kita, di antara umat Nabi yang berani meninggalkan ibadah sholat, sama saja ngancurin, robohin, rusak agamanya sendiri. Kita punya KTP, di situ ada kolom agama, tulisannya agamanya Islam, sholatnya wallahu a'lam. Jangan sampai begitu. Jadi kalau memang sebagai seorang muslim wajib sholat. Siapapun kita, tua muda, anak-anak, aki-aki, nenek-nenek, semua yang memang beriman, yang memang muslim harus sholat. Karena sholat ini nanti ditanya justru yang pertama, bukan yang lainnya. Misalnya, gimana ngajinya dulu di Musnah Ruda? Nggak ditanya. Gimana dulu usahanya di Suntergang Tele? Nggak ditanya. Berapa istrinya? Berapa anaknya? Berapa kontrakannya? Nggak nanya. Berapa mobilnya? Nggak ditanya. Lakinya berapa, perempuannya? Nggak ditanya. Tapi yang ditanya, bagaimana sholatmu waktu kamu hidup di Gang Tempe Sunterjaya? Emang ada Gang Tempe Sunterjayanya? Ada, baru saja ngomongnya. Kan kita memang di sini, benar nggak? Betul. Maka ada ayat dalam surah 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalakakum fi saqar. Kalian, kenapa Anda sampai masuk ke dalam neraka saqar? Sengsara di situ, nggak enak di situ, keblesek di situ. Dijawab, qalu lam naku minal musolli. Dulu waktu aku di Gang Tempe nggak sholat. Tuh, ngomong sendiri. Nanti ngomong sendiri begitu. Kalau misalnya memang nggak sholat, jadi di sana tuh nggak bisa bohong. Kalau di sini mah bohong berkali-kali, bahkan tiap hari bisa. Bohongin siapa saja bisa, tapi bohongin Allah siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Apalagi Allah nyuruh 2 malaikat untuk nyatet notulen, tukang atau juru tulis yang sholat. Tugasnya siapa itu yang tulis? Malaikat raqib. Nah, yang nggak sholat ditulis sama malaikat atid. Jadi yang jelek-jelek bagian dia, yang bagus raqib. Setiap apapun amal kita dicatat. Makanya ketika ditanya, gimana sholatmu dulu? Beres, saya tukang sholat, saya selalu di depan. Situ saya juga di depan pintu. Kalau di depan pintu kira-kira sholat apa enggak? Ngomong lah, nggak boleh subuh-subuh ya. Di luar, kenapa? Penuh. Ya kayak sekarang kan penuh. Ibu-ibu di luar, gitu kan, nggak boleh masuk, kasihan ya ibu. Penuh Bu, maklum aja, ya kan. Jadi bapak yang dalam nanti kasih tahu apa sih tadi ngajinya, kasih tahu kan di rumah. Jadi ditanya tuh nanti nggak bisa orang tuh bohong. Kalau di sini mah bohong, anggaplah kayak makanan gitu, biasa gitu. Tapi di sana al-yauma nafqimu ala afwahihim dan seterusnya. Ketika mulutnya dikunci, digembok sama Allah, tangannya juga dia, tangannya kan malah dulu yang ngomong, kakinya juga yang ngomong. Jadi mulutnya yang dikunci. Karena biasanya orang ngomong pakai mulut.
Nah kalau itu yang bersaksi apanya? Tangannya bersaksi, kakinya bersaksi, matanya bersaksi, semua bisa bersaksi itu. Emang bisa ngomong dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong nanti. Dan kalau bersaksi jangan bawa-bawa orang lain. Itu dulu zikir kan nggak ngajak-ngajak gue. Maka sekarang gue kayak gini. Jadi sekarang nanti diputar, disetel. Ya, oh, udah dikasih tahu, udah diajak. Situ aja yang nggak mau, situ aja nggak denger. Oh kan. Jadi ditulis, bahkan ada videonya atau CCTV within Allah Subhanahu wa Ta'ala, super maha canggih, nggak bakalan rusak. Kalau model punya kita cepat rusak, tapi punya Allah nggak ada yang rusak. Makanya rekamannya awet, aman lagi. Sampai kita ketemu nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa diputar, bayangin saudaraku semua. Dari sejak kita lahir sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada catatannya, ada rekamannya. Bayangin kita mau ngelak apa? Nggak bisa. Maka ketika ditanya kayak tadi, jawab itu lugu banget. Kok kamu masuk ke neraka jahanam, ke neraka safar? Aku dulu gak sholat. Makanya ada di antara teman nanya, loh, teman kita yang dulu mana tuh? Dia nanya sama temennya, di surga. Iya ya, kok gak kelihatan ya? Ya udah Pak, kamu jalan-jalan cari, dicari, nggak tanya nyangkut. Di mana nyangkutnya? Mending kalau nyangkutnya di surga atau di emper atau di terasnya, nyangkutnya di neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Neraka yang jumlahnya 7, nggak ada yang enak. Bukan berarti kalau misalnya jahanam, bersakor, lamia, itu nanti milih-milih, nggak bisa. Udah ada tempatnya masing-masing. Nah termasuk tempatnya orang yang nggak sholat adalah sakor. Ada lagi, dia sholat tapi sholatnya ngawur, itu juga masuk ke dalam neraka. Fawailul lil musallin, neraka wel, celaka bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Lu udah sholat celaka juga. Kenapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya ngawur, sholatnya ngaco, sholatnya saenake udelede sakarepi. Makanya akhirnya nanti juga tempatnya gak di tempat yang enak, namanya uang. Padahal udah sholat. Makanya amalan utama agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sholatul maktubah fi awali waktiha. Sholat fardu 5 waktu, alhamdulillah bisa senantiasa awal waktu, berjamaah pula, masya Allah. Itu jadi ahli surga benar. Surga apa? Surga Firdaus. Ada surga yang indah, namanya Al-Firdaus. Mana Firdaus? Nggak ada. Firdaus anak surga. Jadi kalau manggil dia bisa diganti. Gak, kemana gak? Lu kok gak kan surga? Saya manggil pakai surga. Nah, sekarang tinggal pilih. Mau celaka, mau bahagia, mau enak. Kehidupan enak tuh gak sekarang sebenarnya, yaitu kehidupan setelah kita selesai atau tamat alias meninggal dunia. Disitulah nanti ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya. Kalau sekarang kelihatannya enak tapi sebenarnya semu. Semu itu apa? Gak lama, sebentar, gak kekal, alias selesai atau tamat. Ada orang yang di dunia selama-lamanya. Siapa yang mau? Mau hidup sendirian? Iya kan, nggak ada temennya, udah mati semua, tinggal kamu sendiri di sini jagain. Nggak bakalan mau. Tapi dibalik, saya mau duluan, nggak ada yang mau juga. Terus saya. Jadi tanya duluan, nggak ada yang mau. Ditanya sendirian belakangan, nggak ada yang mau. Karena kalau berangkat sendirian, tinggal di surga.
sendiri tengah-tengah ke sana, nggak ada orang sendirian. Pada kemana? Mati semua. Pasti nggak mau juga. Karena kita pasti meninggal dunia. Maka persiapannya yang paling utama adalah sholat. Allah telah perintah di dalam Al-Qur'anul Karim, surahnya surah 20 ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul 'azim. Wa'mur, kata Allah, perintahkan, suruh ahlaka, seluruh keluargamu. Keluarga kita ada siapa? Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada mantu, ada cucu, cicit dan seterusnya. Bahkan ada pembantu. Kata Allah, suruh semuanya bisolati, melaksanakan ibadah sholat. Jadi keluarga kita diusahakan dan diperintahkan harus menjadi ahli sholat, ahli ibadah sholat, sehingga selamat dunia akhirat, masuk surga penuh dengan segala nikmat. Enak. Jadi makanya ada sebuah keluarga itu nanti bisa serombongan keluarga tuh bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seluruh keluarganya melaksanakan ibadah sholat. Kalau satu banggok, satu nyangkut, satu nggak mau, ketinggalan alias orang diajak. Pintu surganya ketutup otomatis. Nyetop orang yang tidak sholat. Stop. Loh, kenapa? Itu keluargaku, itu bapakku, itu ibuku, itu kakakku. Orang urusan. Kenapa? Situ dulu gak sholat. Jadi yang nyetop tuh itu. Terus tempatku di mana? Bukan di sini. No, di sana no, yang penuh dengan api tuh, penuh dengan bara tuh. Jangan deh gitu. Nggak bisa, mau nggak mau situ harus ke situ. Kenapa? Tempat yang orang nggak sholat bukan di sini. Ngeri nggak kira-kira? Ini nggak nakut-nakutin. Harus benar-benar disampaikan bahwa surga dan neraka itu pasti ada. Bukan karangan ustadz, bukan karangan rasul, bukan karangan nabi, tapi benar-benar memang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelas di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa surga dan neraka itu, orang meninggal aja kan dibilangin surga hak, neraka hak, Quran hak, Islam hak, dan seterusnya, dikasih tahu bener semua gitu. Tapi dia nggak ditakut-takutin. Kalau nggak percaya tubuh, nah beberapa menit kemudian saya pulang 3 langkah disamperin sama malaikat. Siapa? Mungkar Nakir. Tes. Jadi tes itu nggak hanya di dunia, PJJ online. Dari bukan hanya itu. Di kuburan pakai tes. Udah tahu kira-kira jawaban soalnya atau jawabannya? Salah satu soalnya itu marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Apalagi itu dari sekarang, biar nanti pas ke kuburan bisa jawab. Yang nggak tanya sampai kuburan, wali dikuak pelan sama malaikat Mungkar Nakir, diganden terus ambles sampai bawah kuburan. Tahu tembus sampai kemana? Iya kan? Ngeri sebenarnya. Benar ini nggak nakut-nakutin. Kayak kalau sudah pernah ke situ aja. Loh, ini kan ada di Quran, disampaikan para nabi, para rasul, para kiai, guru-guru kita. Semua cerita seperti itu. Nggak nakut-nakutin. Siapa yang nggak mau mati? Paling jawabannya udah situ duluan aja, tentang belakangan. Saya masih banyak urusan. Nggak bisa. Kalau dia datang tua, muda, kecil, dan seterusnya, nggak ada yang bisa nolak.
mau nggak mau, suka nggak suka, sakit sehat mati. Benar nggak? Nggak ada yang jawab tadi, nggak ada yang mau mati. Takut semua, saya juga takut, ya kan? Iya, semua kita takut yang namanya mati. Padahal nggak ada yang bisa nolak kalau udah datang, karena udah jelas waktunya. Maka mari kita persiapkan untuk kematian kita. Tuh bahasanya gitu. Ayo kita persiapin. Kita mikirnya mah yang enak-enak doang gitu kan. Hidup enak, punya rumah besar, mobil gede gitu kan ya. Anak banyak, duit banyak. Tapi jarang yang mikirin bagaimana mati itu tak enak. Jarang. Padahal Allah kasih tahu sebenarnya gampang. Kalau mau mati enak, udah salah satunya sholat terus, istiqomah awal waktu. Insya Allah selamat, insya Allah akhir hidupnya enak. Itu salah satunya gitu. Tinggal kita mau apa enggak. Makanya melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo suruh keluarga kita sholat. Saya nggak bosan-bosan nyampein ini. Kenapa? Kata Nabi, qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan kebenaran walaupun kalau disampaikan orang pada panas semua kupingnya. Saya bukan masalah bodoh amat, bukan, tapi kebenaran harus disampaikan. Nabi yang nyuruh, Allah yang nyuruh. Surga kata, gak ada istilah nakut-nakutin. Kita semua pasti mati. Mau gak mau, siap gak siap, pasti. Maka mari kita persiapkan. Jadi sebenarnya kita ini mempersiapkan diri untuk nanti. Cuman jarang orang yang mikirin itu. Nah, persiapan mati itu gak duit banyak, rumah besar, mobil bagus, bukan itu. Tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah sholat. Inilah yang akan menghantarkan kita meninggal enak, husnul khotimah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita, keluarga kita semua senantiasa diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa istiqomah rutin terus tepat waktu melaksanakan ibadah sholat fardu 5 waktu. Amin. Dan Allah kumpulkan kita beserta keluarga kita dan seluruh yang kita sayangi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati nikmat Allah yang enak, dihindarkan dari segala hal yang buruk, fitnah dunia, fitnah akhirat, tapi diberikan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekilas info penutup. Di tempat ini, mushola ini ada bimbingan ibadah sholat. Itu setiap habis sholat asar. Silahkan yang mau ikut nimbrung, mau gabung. Anaknya boleh, bapaknya juga boleh. Terus hari Selasa malam juga ada. Silahkan. Ya, bikin kita lancar, bikin kita semangat sholat. Insya Allah selamat dunia akhirat. Monggo. Buka tempat-tempat kita, musola kita. Oh, dipakai oleh siapa? Kalau bukan kita. Yang capek kita, yang biayain kita, yang bangun kita. Usahakan yang nikmatin, memakmurkan juga seharusnya siapa? Kita. Sehingga pahalanya nggak kemana-mana, kembali kepada kita semua insya Allah.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.